Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novreka Saputra dengan NIM A1J223041 akan membahas tentang mini proposal yang telah saya buat, penelitian tentang eufemisme dan disfemisme pada postingan dengan tagar tolak revisi UU TNI di platform X atau yang lebih kita kenal dengan Twitter. Seperti yang kita tahu, manusia merupakan makhluk yang kenyataannya dan asalnya tujuannya adalah untuk hidup. Manusia terlibat aktif dengan hari ke depannya. Pada saat ini, manusia lebih banyak berkomunikasi dan mencari informasi melalui handphone. Alasan tersebut karena penggunaan handphone yang tidak terlalu sulit dalam mencari berita-berita yang sedang terjadi. Salah satunya adalah media sosial seperti aplikasi X atau yang lebih kita kenal dengan aplikasi Twitter. Aplikasi ini mampu mengklasifikasikan apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi saat ini, baik sebuah pencapaian, keselarasan, hingga tentang dunia politik. Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tentang pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang dipaksakan oleh pemerintah dan DPR. Penggunaan eufemisme dan disfemisme banyak sekali digunakan oleh orang-orang yang ingin menyuarakan pikiran ataupun komentar dengan bahasa yang halus tapi kasar dalam maknanya. Tentu saja hal ini bukan karena tanpa alasan. Dikelilingi rasa ketidakadilan sosial dalam politik, termasuk mengenai pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Seperti yang kita tahu, eufemisme adalah upaya untuk menampilkan bentuk-bentuk kata yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan untuk menggunakan kata-kata yang telah biasa dan dianggap kasar. Penggunaan eufemisme ini berkaitan penting dalam kehidupan, terutama dalam pemakaian bahasa. Hal ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui batasan pemakaian bahasa yang dianggap halus ataupun kasar terhadap anak-anak dalam menggunakan bahasa yang masih dianggap kurang sopan terhadap orang tua maupun orang lain. Sedangkan disfemisme itu sebagai ungkapan yang bias, menyinggung atau melukai. Terdapat beberapa makian dalam bahasa Indonesia, seperti makian berbentuk kata, berbentuk frasa, maupun berbentuk klausa. Bagaimana research gap dalam penelitian ini? Studi tentang eufemisme dan disfemisme dalam dunia diskursus sosial dan politik di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tagar tolak revisi UU TNI, belum banyak diteliti. Mungkin sudah banyak yang meneliti tentang adanya pemaksaan tentang revisi UU TNI, tetapi mungkin teori yang dipakai dan digunakan itu lebih banyak ke teori-teori lainnya, sedangkan eufemisme dan disfemisme itu masih belum banyak digunakan atau mungkin belum banyak diteliti. Penelitian tentang bahasa dalam media sosial sudah banyak berkembang. Penggunaan eufemisme dan disfemisme dalam konteks tagar tertentu seperti tolak revisi UU TNI belum dieksplorasi secara mendalam. Yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dan apa komentar masyarakat Indonesia di dalam postingan dengan tagar tolak revisi UU TNI di platform X atau Twitter yang bersifat eufemisme dan disfemisme. Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka. Studi pustaka itu sendiri merupakan upaya untuk mengumpulkan data-data dan sumber-sumber mengenai topik yang diambil dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data, membaca kemudian mengolah bahan penelitian tanpa turun secara langsung ke lapangan. Studi pustaka yang dilakukan di studi pustaka penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi. Data dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata atau kalimat yang ada pada komentar dalam beberapa postingan
yang bersifat eufemisme dan disfemisme pada tagar tolak revisi UU TNI. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah eufemisme dan disfemisme itu sendiri. Bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan? Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik membaca dan teknik catat. Teknik membaca didasarkan pada analisis memperoleh data yang tepat, sedangkan untuk teknik catat itu adalah mengarsipkan data-data yang diperoleh untuk diklasifikasikan pada substansi permasalahan. Analisis data itu dilakukan dengan identifikasi data yang telah didapatkan dan diklasifikasikan ke dalam substansi permasalahan. Selanjutnya ada klasifikasi data di mana klasifikasi dilakukan kembali agar data yang didapat benar-benar tepat dan tidak keliru. Terakhir dengan menginterpretasikan data, yaitu suatu proses penafsiran data yang telah diklasifikasikan. Baiklah, itulah pembahasan mengenai mini proposal dalam penelitian yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.